warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib ya. Untuk saat ini, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas pertemuan untuk kelas 10 ya, materi kelas 10 yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Mungkin kalian yang kelas 10 sudah pernah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel di kelas 9 ya, di kelas 9. Nah, masih sama caranya, masih sama, kita masih menggunakan metode eliminasi substitusi. Hanya yang membedakan untuk di kelas 10 ini adalah menggunakan 3 variabelnya ya. Bisa X, Y, dan Z atau A, B, C. Pokoknya variabelnya ada 3 ya. Kita akan membahas soal yang ini, contoh soalnya dengan menggunakan metode penyelesaian eliminasi substitusi ya. Yang pertama, contohnya, nih 2x tambah 3y kurang z sama dengan 20, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 20, x tambah 4y tambah 2z sama dengan 15. Kita klasifikasikan dulu. Yang pertama, yang atas kita sebut persamaan 1. Yang kedua kita sebut persamaan kedua, dan yang ketiga kita sebut persamaan ketiga. Langkah pertama, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Ini tidak baku ya. Kalian bisa mengeliminasi 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau 1 dan 3. Pokoknya kalian eliminasi dulu 2 persamaan ya. Ini tidak baku harus 1 dan 2, bebas kalian mau pilihnya yang mana. Yang penting kalian eliminasi dulu 2 persamaan ya. Kita eliminasi 1 dan 2 dulu. Maka 2x ditambah 3y kurangi z sama dengan 20 ya. 3x tambah 2y tambah z sama dengan 20. Oke, kita tentukan dulu yang mana yang mau kita eliminasi ya. Biar gampang, kita eliminasi yang z. Kenapa kita mengeliminasi yang z? Karena z itu nilainya 1 ya. Koefisiennya 1 ya. Kalau yang lain 2, 3, 2, 3, berarti kita pakai eliminasi yang z dulu. Kalau yang z kita tidak perlu mengeliminasi dengan kali berapa, tapi kita langsung aja eliminasi ya. Kalau misalkan eliminasinya dikurang, maka z ini tidak akan habis ya kalau dikurang, karena z yang atas adalah negatif, z yang bawah adalah positif ya. Kalau yang kedua atas dan bawahnya positif, kalau dipakai negatif maka habis. Tapi kalau yang atasnya negatif, yang bawahnya positif, maka dieliminasinya dengan cara ditambah ya. Dengan cara ditambah. Kita tambahkan 2x tambah 3y, maka hasilnya 5x. 3y tambah 2y hasilnya 5y. Nah, min z ditambah z maka dia habis ya. Min 1 ditambah 1 maka habis. 20 tambah 20 40. Nah, ini kita sebut persamaan 4 ya. Melanjutkan dari sini, persamaan 4. Nah, langkah kedua kita eliminasi 2 persamaan yang lain. Boleh, kan tadi 1, 2, berarti kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, ini juga sama. Kali ini tidak baku, kalian boleh misalkan mau 1 dan 3 ya. Yang penting salah satunya tadi sudah digunakan, yang 1, yang 2-nya sudah digunakan ya. Boleh kalian 2 dan 3 atau 1 dan 3 juga boleh. Nah, 1 dan 2 dan 3 berarti 3x ditambah 2y tambah z sama dengan 20 ya. X tambah 4y tambah 2z sama dengan 15. Nah, kalau di langkah pertama kita mengeliminasi z, maka di langkah kedua kita harus mengeliminasi z juga. Kenapa? Biar z-nya hilang, sisa 2 variabel ya. Jadi kita akan menemukan salah satu variabel. Kalau kita mengeliminasi yang lain selain z atau berbeda eliminasinya, maka tidak akan menemukan nilai variabel, tapi menghasilkan persamaan yang baru ya. Jadi kita eliminasi yang z ya.
Kalau mengeliminasi yang Z, tidak bisa langsung ditambah atau dikurang. Kenapa? Karena Z yang pertama koefisiennya 1, Z yang kedua koefisiennya 2. Berbeda, maka kita harus samakan dulu yang atas dan yang bawah. Dikali berapa biar sama? Maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Ya, tujuannya biar sama. Kita patokannya ke Z karena mau mengeliminasi Z. Yang atas semua kali 2. 3x kali 2 6x ditambah 2y kali 2 4y ditambah z kali 2 2z ya, sama dengan 40. Kemudian yang bawah semua kali 1, x tambah 4y tambah 2z sama dengan 15. Dikurangi ya. Kenapa dikurangi kalau yang tadi ditambah? Kalau ini karena dua-duanya positif, maka kita gunakannya kurangi. Ketika dikurangi, ternyata yang habis itu bukan hanya Z tapi Y juga habis ya. Menyisakan 5x kurangi x hasil 6x kurangi x hasilnya 5x sama dengan 40 kurangi 15 25. Nah, ini menguntungkan kita. Ketika kita mengeliminasi dua persamaan, mengeliminasi bisa langsung dua variabel ya. Maka x-nya adalah 25 dibagi 5, x-nya adalah 5. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan ketika kita sudah mengeliminasi ternyata sudah diketahui x-nya, kalau sudah diketahui salah satu variabel, maka kita berhenti mengeliminasi dan masuk ke substitusi ya. Masuk ke langkah 3, substitusi. Nilai x ke persamaan 4. Kenapa harus ke persamaan 4? Enggak ke 1, 2, dan 3? Karena kita cuma punya modal satu variabel saja ya. Jadi kita harus mencari persamaan yang hanya mempunyai dua variabel supaya memudahkan kita. Yang mempunyai dua variabel adalah persamaan 4, x dan y. Maka 5x tambah 5y sama dengan 40. X-nya tadi 5, maka ganti x dengan 5. Tambah 5y sama dengan 40. 5 dikali 5, 25. Ditambah 5y sama dengan 40. 5y sama dengan 40 dikurangi 25. 5y sama dengan 15. Maka y-nya adalah 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 adalah 3. Maka y-nya adalah 3. Nah, setelah kita mengetahui atau mendapatkan nilai x dan nilai y, ya, kita tinggal mencari nilai z yang belum diketahui, ya, nilai z yang belum diketahui. Kita di sini saja. X-nya 5. X5, Y3, kita substitusi ke persamaan, berarti langkah keempat. Substitusi nilai X dan Y ke persamaan, misalkan mau ke persamaan 3. Nah, ini juga tidak baku. Kalian boleh memilih persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Boleh yang mana saja. Karena kita sudah punya modal 2, X dan Y. Berarti kita cari persamaan yang memiliki 3 variabel. Ya, kita masukkan ke persamaan 3. X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 15. X-nya tadi berapa? 5. Y-nya adalah 3. Ya, ditambah 2Z, Z yang belum diketahui sama dengan 15. Ya, 5 ditambah 4 kali 3 12 ditambah 2Z sama dengan 15. Nah, 2 ditambah 12, 5 ditambah 12 17 ditambah 2Z sama dengan 15. Maka 2Z sama dengan 15 dikurangi 17. 2Z sama dengan min 2. Maka Z-nya adalah min 2 dibagi 2. Berapa min 2 dibagi 2? Min 1. Ya. Maka hasil yang kita dapatkan untuk X adalah 5. Yang ini.
Untuk Y adalah 3 dan untuk Z adalah -1 ya. Itu pembahasan tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Ingat, langkah pertama kita eliminasi dulu 2 persamaan, langkah kedua masih eliminasi 2 persamaan. Sebelum kita mendapatkan salah satu nilai variabel, kita masih terus eliminasi. Tapi kalau sudah menemukan salah satu nilai variabel, maka kita berhenti mengeliminasi, kita masuk ke substitusi ya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.